Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Bim, dan di video kali ini kita akan bahas materi yang mungkin kalian banyak yang belum paham gitu ya, tentang materi kali ini, yaitu tentang M-file. Sebenarnya secara tidak langsung kalian tuh sudah membuat ini dari mulai pertama gitu ya. Cuman yang khusus ini kita fokus di pertemuan ke-7, 8, 9 itu setelah meet juga nanti kalian akan mengerjakan semuanya menggunakan M-file full ya. Nah, sebenarnya agak tricky ya. Jadi si M-file ini karena bahasa yang diketikkan itu berbeda dengan bahasa kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau misalnya katakanlah simpelnya saya ngomong I love you gitu, di MATLAB nggak bisa semudah itu ngomong I love you. Jadi harus punya trik untuk gitu. Nah, jadi apa yang nanti ditampilkan ketika program itu sudah di running ya, itu beda dengan program mentahnya. Oke. Nah, kita akan bahas yang sederhana terlebih dahulu. Kita akan bahas yang ini di MATLAB. Yang pertama, program luas segitiga. Nah, sudah saya sediakan kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri. Yang satu adalah programnya yang kalian sudah ngetik di M-file. Bentuknya seperti ini ya. Ini kalian, kalau yang di modul itu kalian di sini ada habis koma itu enter, sebenarnya nggak di enter itu. Jadi nanti tulisannya seperti ini, nggak pakai enter. Jadi semuanya nanti warnanya biru atau ungu lah, apalah. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini nanti hasilnya ketika program ini sudah di run ya. Ketika program ini sudah di run, maka hasilnya ada di sebelah kiri ini. Oke, langsung aja ya. Pertama, saya akan bahas satu persatu baris per baris. Saya akan bahas, nanti efeknya ada di sebelah kiri. Jadi baris pertama itu nanti tampilannya ada di sebelah kiri, jadi dan seterusnya sampai selesai. Oke, ketika saya run ya, caranya nge-run adalah pakai debug, kemudian klik run, atau kalian pencet tombol F5 gitu ya, F5. Kalau tidak error, maka di sebelah kiri ini nanti langsung pada programnya. Coba ya, saya klik stop, kemudian klik run. Nah, sebelah kiri adalah program luas segitiga, masukkan alas segitiga. Oke, kita bahas satu persatu. Baris yang pertama terlebih dahulu, persen. Oke, persen program luas segitiga. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa ketika saya nulis persen program luas segitiga di sebelah kiri ini tidak tertampil. Nah, kalau kalian pikir tampilannya adalah program yang ini, salah besar, karena saya nulisnya di sini adalah pakai huruf besar dan kecil, di sini tampilannya huruf besar semua. Kenapa ini tidak tampil? Nah, karena kalau kalian perhatikan di sebelah baris 1, 2, 3, 4 ini pertama adalah diawali dengan persen. Oke, diawali dengan persen. Nah, ketika kamu nulis di M-file dan diawali dengan persen, maka otomatis setelah persen ini nanti, ingat-ingat ya, akan berwarna hijau. Ini kalau untuk MATLAB versi 7. Kalau versi lainnya mungkin ada yang berwarna merah dan lain sebagainya ya. Nah, intinya warnanya berbeda sendiri. Nah, kalau di MATLAB ini kan kalau warnanya hijau, maka persen ini hanya sebagai alat untuk menerangkan sesuatu. Jadi fungsinya persen ini sebenarnya kalau di program MATLAB file itu tidak ada fungsinya apapun. Ketika kamu nulis ini di mbok kasih persen ya, mbok kasih persen,
di sebelah sini untuk kasih persen, dan semuanya menjadi hijau dan nggak akan terrun programnya, karena ini fungsinya persen ini cuma untuk ngasih keterangan aja. Ini loh, saya tuh lagi nulis program luas segitiga menggunakan MATLAB versi ini sekarang saya mengikuti modul 5.3 kemudian oleh Prof. Budi Murtiasa, kemudian untuk contoh buku. Ini cuma keterangan aja gitu. Nah, program ini dimulai sebenarnya mulai dari baris ke-5. Betul, baris ke-5. Karena di sini ada program luas segitiga. Oke, paham ya? Jadi ketika kamu nulis mulai persen, diawali dengan persen, kemudian warnanya menjadi hijau, maka otomatis program ini di baris ini nggak akan diproses oleh MATLAB. Ingat-ingat, jadi fungsinya persen kalau di MATLAB adalah digunakan untuk memberikan keterangan saja, gitu ya. Oke, kemudian, nah karena ini dimulai dengan persen semua, maka kita hapus saja, nggak penting. Oke, jadi sebenarnya fungsi persen di MATLAB itu kasihan ya, antara ada dan tiada. Jadi ini itu aslinya enak, ini pernah dianggap, gitu. Intinya begitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke baris, karena tadi sudah dihapus, kita lanjut ke baris yang pertama. Di sini ada DISP. Ini ada fungsi DISP, kemudian tanda petik program luas segitiga. Nah, DISP ini secara digunakan untuk menuliskan. DISP ini digunakan untuk menampilkan semua yang ada di dalam tanda kurung di dalam tanda petik. Oke. Jadi kalau kamu nulis program luas segitiga, ya nanti di sebelah kiri ini nanti akan tertampil program luas segitiga. Gitu. Kalau kamu mau nulis namamu ya, misal DISP Dimas Nabila Putra gitu, ya nanti akan tertampil Dimas Nabila Putra. Oke, nanti saya kasih contoh ya, karena ini dia sedang berjalan seperti ini. Jadi ketika saya ngedit ini, sebelah kiri ini harus kalian selesaikan terlebih dahulu prosesnya, gitu. Oke, tahu ya? Jadi fungsi DISP ini untuk menampilkan semua yang ada di dalam tanda petik dan di dalam tanda kurung. Oke, termasuk di bawahnya. Di bawahnya ini kan ada strip terus sampai sepanjang ini. Ketika program itu di-run, di sebelah ini ya, di sebelah ini juga strip semua gitu. Jumlahnya pun sama, kalau nggak percaya kalian hitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 20 kalau nggak salah, atau 25 lah gitu. Kalau kamu mau nulis gini ya, misal karakter seperti ini gitu, oke, nggak masalah, nanti yang tertampil juga seperti itu. Nah, harusnya ketika di dalam tanda petik warnanya biru, tapi kalau warnanya berubah menjadi merah seperti ini, berarti tandanya apa? Kurang tanda petik, nanti akan error gitu. Maka sekarang dikasih tanda petik. Oke, fungsi DISP sudah selesai, kalian harus paham. Jadi intinya menampilkan semua yang ada di dalam tanda petik ini. Kalau kamu mau nulis random apapun, oke, tidak masalah. Oke, nah seperti saya bilang tadi, kalau mau nulis di sini ada I love you, nggak bisa kamu nulis di sini terus I love you dot gitu, nggak bisa. Terus DISP dalam kurung tanda petik I love you gitu. Oke, lanjut ke sini. Masih ingat di pertemuan ke-1 ya, kita bahas tentang variabel. Di sini kita punya variabel A. Oke, sama dengan input dalam kurung tanda petik masukkan alas segitiga, spasi sama dengan, kemudian ada spasi lagi. Oke, apa yang ada di sini sebenarnya tertampil di baris ketiga ini. Oke, nah, cuman kita punya fungsi baru namanya input. Jadi dicatat, oke, input ini digunakan untuk meminta masukan dari keyboard.
Jadi kalau ketika di run tadi, ini kalau saya arahkan kursornya ke sini, maka dia tuh ketip itu intinya apa? Dia tuh meminta masukan dari keyboard. Kamu suruh ngetik berapa? 10, 3, 9 dan seterusnya gitu. Karena dia ada variabel input. Nah, biar tidak bingung, maka ditambahi keterangan di sebelah sini. Dipakai tanda kurung, kemudian tanda petik, kemudian ditulis masukkan alas segitiga sama dengan spasi. Nah, kalau kalian perhatikan yang ada ditulis di sini itu sama persis. Ini M-nya kecil di sini juga M-nya kecil. Jadi yang ada di dalam tanda petik ini nanti terprint di sini. Termasuk spasi yang ada di sini setelah sama dengan. Kalau kalian perhatikan, kalau saya kursornya taruh di sini, klik itu di sini juga ada spasi. Nih, ada spasi 1. Oke. Nah, input yang kalian masukkan ke dalam sini nanti, misal 10, 9, 8 gitu, nanti akan menjadi variabel A. Jadi A nanti akan terinput, misal saya ketikkan 10 gitu. Jadi otomatis ketika saya enter, ketika saya enter, maka saat ini saya enter ya, saat ini di program ini ada variabel A, isinya berapa? Isinya 10. Nah, lanjut, karena baris ketiga sudah selesai, kita lanjut ke baris keempat. Sama dengan baris ketiga. Ini T ya, T adalah input yang kalian masukkan ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel T. Variabel T. Nah, variabel T misalnya saya masukkan 5 gitu. Nah, kalau sudah setelah ini nanti selesai, maka sudah ada A, sudah ada T, maka kita nulis rumus. Luas sama dengan A bintang T per 2 titik koma. Titik koma. Kenapa ini titik koma, ini enggak, Pak? Kenapa ini titik koma, ini enggak? Nanti saya terangkan bedanya. Kemudian saya enter. Set. Nah, langsung kenapa? Nah, ini kalau kalian perhatikan, baris kelima ini tidak terprint di sini. Ya, nggak ada nulis luas sama dengan, kan nggak ada. Ya. Nah, kenapa? Karena ada tanda titik koma. Jadi titik koma ini, jadi titik koma ini fungsinya adalah menyimpan hasil dari perhitungan di sini. Kalau ada luas, jadi disimpan terlebih dahulu, nggak di print. Jadi ini otomatis nyimpen setelah baris ke sini, disimpan, baru ditampilkan di hasil. Nah, maka kalau kalian perhatikan di hasil ini isinya apa? Isinya adalah sprintf. Ini adalah fungsi. Sprintf fungsi untuk menampilkan semua yang ada di sini. Sprintf semua menampilkan adanya di sini. Segitiga, di sini bersegitiga dengan juga alas. Nah, bedanya adalah di sini ada persen titik 4G 10, di sini ngeprintnya 10 dan tinggi tetap sama. Kemudian ada persen titik 4G lagi dan isinya 5. Kemudian selanjutnya ada persen titik 4G luas sama dengan 25. Nah, kok nengkene nenek A, T dan alas, Pak, gitu. Saya terangkan ya, khusus di baris ini. Jadi ketika kalian nulis dengan sprintf, maka ini nanti akan menampilkan semua yang ada di sini. Segitiga dengan alas bla. Nah, kenapa ini nggak ditampilkan, Pak? Gitu. Ya, kenapa sih ditampilkan cuma yang warna biru, Pak? Karena kita menggunakan perintah sprintf.
bukan display. Kalau display, mbuh apa kamu nulis karakter ini, mbuh persen 4G dan lain sebagainya, itu nanti yo dituliskan seperti ini, ditampilkan seperti ini. Cuman kalau pakai sprintf, nah ini persen titik 4G ini nanti digunakan untuk menampilkan variabel isi dari A. Persen titik 4G yang pertama, kan ngarep dewe nih. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama ini ngambil variabel isi dari A, yang kedua ngambil isi variabel dari T, dan yang terakhir ngambil isi variabel dari luas. Oke, jadi persen titik 4G ini sebenarnya adalah menggunakan 4 digit, menggunakan slot 4 digit di dalam MATLAB nanti untuk menampilkan isi dari variabel A yang di sini. Gitu. Kalau isinya nanti 1 juta, ini nanti kan nggak mungkin cukup karena slotnya cuma 4, maka kalian tambahin lebih besar, begitu ya, luas dan lain sebagainya. Jadi persen titik 4G, saya ulang ya. Jadi persen titik 4G yang pertama ini nanti meminta masukan dari A yang di sini. Jadi nek ini mbok wale ya, misal hanya mbok taruh tengah itu, yo A-nya nanti ditampilkan di sini. Orang situ benar seperti ini, udah diwale alasnya 5, kemudian tingginya 10 gitu. Nah, sudah selesai tutup kurung, baru ada titik koma. Nah, titik koma ini digunakan apa? Ingat ya, jadi tidak langsung ditampilkan. Tidak langsung ditampilkan. Oke, tidak langsung ditampilkan. Disimpan dulu di variabel namanya hasil. Oke. Nah, baru display hasil. Gitu. Oke, saya yakin kalian masih bingung. Satu persatu saya akan jelaskan. Ini karena prosesnya sudah selesai, saya coba untuk menyimpan dengan yang baru. Saya mulai dengan persen saya adalah mahasiswa semester 3. Ingat ya, karena kamu mau nulis apapun selama dia ada persen nggak bakalan digubris sama MATLAB, urusan gitu. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk memberikan keterangan mbok menowo ya, mbok menowo program ini dibuka oleh orang lain gitu. Nah, di sini ada keterangannya. Oh, ini sehingga bocah semester 3 gitu. Sehingga siapa namanya, siapa, misal Siti Nurbaya gitu. A410 sekian gitu. Jadi oh ternyata ini sehingga program ini jadi walaupun kamu nulis apapun tetap nggak akan direspon di MATLAB. Oke, ini saya custom lagi ya. Display program luas segitiga saya rubah lagi DISP tanda petik, kita pakai sama dengan bentuk api gitu ya. Oke, kemudian di sini saya ganti dengan bintang. Oke, kemudian A. Nah, ini coba saya ganti. Lebokno alase bro. Tuh. Kemudian yang T saya ganti juga. Saiki gantian lebokno tinggi nih. Sama dengan spasi, kemudian luar tetap. Ini saya coba ya, kalau ini hasil dengan titik koma. Nah, kalau saya hilangkan titik koma nih, yo, saya hilangkan titik koma nih, saya hilangkan semua. Oke, kalau sama dengan A bintang T per 2, kemudian hasil segitiga saya ganti sing ala
alasi. Sekarang saya balik ya, tingginya saya taruh depan. Oke, jadi konsekuensinya adalah sini nggak A dulu tapi T dulu, T kemudian A kemudian ini segitiga tinggi ini pelan alasi sekian dua sama dengan sekian T. Nah, karena saya sebutkan di sini tinggi terlebih dahulu, maka persen titik 4G ini nanti akan mengambil isi dari variabel yang pertama. Mergo mau yang pertama adalah alas, karena ini saya ganti menjadi tinggi, maka ini saya rubah menjadi T. Kemudian A, alas, kemudian yang terakhir luas. Kemudian display hasil, simpan, klik save. Oke, kemudian kita klik run ya, debug run. Nah, ini tertampil di sini. Hasilnya ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, saya mulai dengan sama dengan. Di sini juga sama dengan. Ini sama juga. Program luas ketiga bintang podo atau bro? Podo. Ini sama dengan ini. Sama. Dan sekali lagi persen saya adalah mahasiswa 1-3 enggak tertampil sama sekali karena menggunakan apa? Persen gitu. Lebokno alasi. Nah, sama. Nah, ini yang kita lihat ketika titik komanya dihilangkan. Saya misal masukkan alasnya adalah 10. Saya enter, set. Nah, di sini dia nulis kalau pakai titik koma ini nggak tetap tertampilkan. A tetap sama dengan 10. Jadi disimpan terlebih dahulu gitu. Kalau pakai titik koma. Tapi kalau nggak pakai titik koma ya efeknya seperti ini. Nah, ini kenapa pakai titik koma? Sebenarnya untuk menghemat tampilan saja biar tidak tertampil seperti ini. Sama juga bawah ini saya gantian lebokno tinggi nih, misal saya ganti 4. Sama juga tertampilkan seperti ini. Nah, sudah punya A10, T-nya 4, kita lanjut ke rumus luas sama dengan A kali T per 2. Karena tidak pakai titik koma, maka US ini di print lebih dahulu, luas sama dengan, padahal yang ini kan enggak, di sini kan enggak, langsung tertampilkan ini. Jadi orang ngeprint ini kan enggak. Nah, itu jadi fungsinya titik koma itu di situ. Kemudian yang terakhir, nah ini saya ganti segitiga sing tinggine 4. Kenapa 4? Karena saya ngambil variabel T, di mana T-nya adalah 4. Dan alasnya 10, duweni alas, duweni luas 20. Begitu. Oke. Nah, jadi kalau saya mau custom lagi, ini saya kasih titik koma, ini saya kasih titik koma, ini saya kasih titik koma, kemudian di sini saya tambah ya sentimeter persegi itu. Nah, kemudian saya save, kemudian saya run 3, 4. Nah, tampilannya jadi sesederhana ini. Segitiga sing tingginya 6 cm persegi. Mono. Nah, sementara ini dulu video hari ini, semoga sangat jelas ya. Mungkin sebelum meet nanti kita akan conference satu kali untuk memastikan kalian bisa pada materi MATLAB file kali ini. Saya Maxim, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.